Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fatur Rahman Hafid dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung ingin sedikit sharing atau menjelaskan terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ya ada 3 bahasan pokok yang kita akan bahas dan juga kita bungkus sedemikian rupa. Pertama itu ada pelaporan, kemudian tentang presentasi, bagaimana cara kita melaporkan dengan baik gitu kan, dan juga metode presentasi dan pengajaran. Dari ketiga ini kita fokuskan ke dalam metode penelitian. Jadi idealnya seperti apa sih metode penelitian itu untuk menjangkau sebagai metode yang paling baik itu dalam halnya meneliti. Nah, untuk itu kita maju ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gaya beasiswa dalam administrasi publik atau faktor pendukung gitu kan dalam pembuatan penelitian. Jadi selama bertahun-tahun telah ada tingkat kritik di bidang administrasi publik khususnya seputar gagasan kekakuan akademis dan tampak potensial dari peneliti di lapangan. Ini diakibatkan tidak adanya faktor pendorong. Maksudnya itu adalah ketika kita memberikan sesuatu yang mendorong untuk melakukan suatu hal dalam tanda kutip bantuan gitu ya. Nah, itu akan menjadi spirit kita tersendiri dalam melaksanakan sesuatu, khususnya penelitian ini. Gitu kan. Nah, dan juga memeriksa sejarah evolusi penelitian karena mereka telah berevolusi dari waktu ke waktu dan fokus untuk periode selanjutnya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2005 dengan menekankan pada artikel yang muncul di jurnal Public Administration Review. Dari pemeriksaan, akhirnya dapat mengusulkan tipologi kategori penelitian di lapangan. Tipologi yang kami identifikasi ada 4 bidang jenis penelitian. Itu ada evaluasi sistem dan proses, penelitian berbasis kasus dan membumi, presentasi teori, dan klarifikasi konsep. Harapan di lapangan, jika pada akhirnya kritik penelitian ini, bidang administrasi publik ini, seperti yang diamati oleh Gill dan Mayer, Stelling dan Ferris dan lain sebagainya, evolusi penelitian dalam administrasi publik akan memerlukan refleksi ilmiah lebih lanjut. Nah, refleksi semacam itu perlu difokuskan pada eksplorasi berbagai mekanisme yang terkait dengan pengembangan penelitian lebih lanjut dan legitimasi lebih lanjut dalam komunitas penyelidikan yang lebih besar. Jadi memang sudah banyak evolusi atau perubahan dari metode penelitian zaman dahulu sampai era sekarang gitu. Jadi ada beberapa macam metode penelitian dari zaman sebelum evolusi atau perkembangan seperti saat ini. Tadi kan ada penelitian berbasis kasus dan membumi gitu. Maksudnya itu adalah penelitian yang memang isunya itu sedang hangat atau baru-baru terjadi. Gitu. Tapi hampir sama sekarang juga sih kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali penelitian yang mengangkat kasus atau judul ketika hal itu sedang hangat atau sedang terjadi ataupun telah terjadi belakangan ini. Gitu. Dan juga ada penekanan diperlukannya adanya faktor pendukung dalam penelitian ini. Faktor pendukung itu bisa dari beasiswa ataupun pendukung dari variabel-variabel yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada membuat terjemahan strategi penyajian data yang efektif. Jadi maksudnya itu adalah bagaimana sih membangun data yang efektif itu tepat sasaran, tentunya mempunyai strategi tersendiri. Nah, pertama itu mengukur kinerja dan mengkomunikasikan hasil program ini. Jadi pertama itu informasi kinerja berbasis kapasitas untuk meningkatkan hasil apa yang kita akan teliti, gitu kan. Nah, dari gambaran ini pengalaman atau kolaborasi dari setiap metode atau data yang kita ambil, data yang kita dapat, kita bisa mengkolaborasikan. Itu adalah menjadi salah satu strategi tersendiri dalam membangun penelitian yang efektif.
khususnya dalam menyajikan data gitu ya. Nah, dalam menyajikan data pun harus memiliki strategi yang lain. Maksudnya itu adalah ketika strategi awal kita tidak bisa, kita masih bisa memakai plan yang kedua, gitu kan? Atau teknik-teknik tersendiri gitu dari metode kuantitatif ataupun metode kualitatif itu sama dalam membuat strategi atau menyajikan data secara atau outputnya menjadi efektif gitu. Nah, ada juga yang perlu ditekankan bahwa dalam penelitian atau strategi penyajian data yang efektif itu adalah ketika penulis memahami konsep apa yang akan dibuat, isu apa yang memang terjadi, dan dianalisis. Salah satunya strategi ya, menganalisis, kemudian mengumpulkan data, mencari sumber referensi pendukung ataupun teori-teori yang relevan, erat kaitannya, korelasinya itu sangat hampir sama dengan apa yang kita buat gitu. Nah, itu menjadi salah satu strategi penyajian data yang efektif. Karena ini penting sekali bagi para pembaca. Karena ketika berbicara penyajian data, itu apa yang pembaca baca, data itu harus benar-benar sumbernya dari terpercaya gitu. Jadi diperlukannya adanya beberapa strategi dalam menyajikan data untuk keefektifan penulisan. Nah, kemudian kepada kesimpulan tadi, bahwa memang dalam administratif publik khususnya ya, bekerja untuk mengukur upaya organisasi publik mereka. Nah, pentingnya ini bahwa mereka mengkomunikasikan langkah-langkah tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan, warga negara, klien, legislator, mitra, media, dan lain sebagainya. Pengukuran hanya berguna sejauh itu adalah dasar untuk diskusi analitis, di mana wacana didorong oleh data daripada diskusi yang produktif. Nah, dan pada akhirnya peningkatan kinerja layanan penting membantu pemerintah untuk menyampaikan seperti yang dijanjikan, sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Oleh karena itu, perlu menguasai teknik untuk mengkomunikasikan kemajuan dan pencapaian secara efektif. Nah, jadi jelas di sini dalam mendapatkan penelitian yang efektif, khususnya dalam penyajian data, diperlukannya adanya strategi itu sendiri gitu. Teknik-teknik apa sih yang harus kita pakai demi penelitian yang efektif itu tepat sasaran. Di antaranya ini adalah konsistensi dari pembuat untuk kepentingan umum atau kepentingan pembaca, baik itu warga negara, klien, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebagai ukuran dari apa yang sudah kita buat, seberapa jauh atau seberapa sukses gitu. Nah, seberapa baik apa yang kita tulis melalui strategi metode penelitian yang kita buat ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempengaruhi proses kebijakan, membuat laporan kinerja yang relevan. Itu untuk kepentingan warga sendiri ya. Jadi membuat laporan ini sangat penting sekali karena di dalam metode penelitian atau dalam penelitian yang akan kita buat misalnya, diperlukannya adalah laporan itu sendiri. Itu termasuk ke dalam data. Jadi dalam data, di dalamnya ada laporan, itu bisa menjadi penguat atau melebihi dari hipotesis atau praduga sementara, tetapi telah maju kepada hasil yang efektif gitu kan. Nah, dalam laporan kinerja ini juga proses-proses ini diperlukan sekali untuk atau dimasukkan ke dalam penelitian itu sendiri gitu. Nah, dalam informasi kinerja ini secara sederhananya ya, atau potensinya membawa perbaikan. Ketika pemangku kepentingan dapat bertindak berdasarkan informasi atau mendorong melalui komunikasi dengan baik dengan kepentingan bersama, dan juga mempromosikan pembelajaran penulisan. Intinya adalah mengkomunikasikan hasil membantu kinerja dalam membuat penelitian ini dengan baik. Jadi apa yang harus kita buat dalam penelitian? Diperlukan adanya laporan. Laporan itu harus relevan atau erat kaitannya, erat korelasinya dengan apa yang sudah kita buat, ekspektasi yang kita buat gitu.
agar sesuai dengan realita di lapangan. Kan dalam penelitian itu kita membuat atau mengembangkan isu, mencari hal-hal yang solutif gitu ya. Jadi mencari problem dan juga solvingnya, bagaimana penyelesaiannya. Nah, dalam membangun solving atau penyelesaiannya itu diperlukan data laporan yang relevan gitu, yang terjadi di lapangan, yang terjadi di warga. Misalnya gini, ketika kita mengambil metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, diperlukan adanya data secara deskriptif untuk kita kembangkan, untuk kita membangun narasi yang erat korelasinya, besar korelasinya dengan apa judul tema yang kita buat. Nah, agar dalam pembuatan penulisan kita itu melalui metode yang kita buat menjadi sebuah penulisan yang berintegritas. Nah, artinya itu adalah tulisan kita itu mempunyai data yang sangat baik. Nah, jadi bagi pembaca pun enak dalam membaca karena sesuai dengan data yang ada, kemudian yang kedua sesuai dengan isu yang terjadi gitu kan, tidak ada manipulasi di dalamnya gitu. Dan juga dalam laporan ini harus ada bentuk-bentuk gambaran yang terjadi gitu. Jadi bukan hanya narasi yang dibuat, tetapi apa sih gambaran yang terjadi di lapangan gitu. Sekaligus mendeskripsikan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solvingnya itu. Nah, karena yang terpenting dalam penulisan adalah pertama itu permasalahan yang terjadi, kemudian bagaimana cara kita menganalisis untuk menghasilkan solusi gitu. Jadi sifatnya itu solutif, yang enak dibaca bagi para pembaca. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan hibah penelitian ini. Jadi secara konsistensi kita harus benar-benar ridho gitu. Kita menyelesaikan penelitian dengan sepenuh hati. Nah, jadi tidak ada, jangan terpaku atau kita jangan berharap terkait dengan kita berharap untuk hasil akhir, misalnya kita berharap adanya penghargaan gitu. Jadi memang dalam penelitian itu atas dasar kepentingan bersama untuk mencari solusi bersama, memecahkan masalah dari isu yang terjadi, dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, tentu saja dalam melakukan penelitian ini melalui metode yang kita buat sebelumnya diperlukan biaya gitu kan. Dalam biaya mencari data, kemudian otomatis kita dalam meneliti itu kita kesana kemari mencari data dan itu membutuhkan biaya. Bisa itu dari transportasi, misalnya kita menggunakan kendaraan atau dan lain sebagainya. Jadi kita harus sepenuh hati dalam pembuatan penelitian ini, teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah kita itu untuk mencapai kepuasan dalam meneliti dan juga kepuasan dalam pembaca itu harus melakukan semuanya tanpa ada timbal balik gitu ataupun feedback. Jadi kita mengukur feedbacknya itu dari pembaca, bukan materi. Nah, jadi itu bisa disebut dengan penulisan yang berintegritas. Jadi feedbacknya itu adalah dari para pembaca melakukan komentar yang baik kepada kita selaku penulis gitu. Wah, penulisan kita ini bagus, penulisan ini berintegritas, jelas, padat, dan juga dapat dimengerti, datanya juga jelas, dan juga dapat dipercaya gitu. Nah, itu menjadi nilai tersendiri, itu menjadi value bagi setiap orang yang menulis sebuah penelitian. Gitu. Jadi feedbacknya itu murni, pure dari para pembaca. Para pembaca itu mengungkapkan ekspresinya melalui tulisan di komentar. Nah, dan itu sebagai penulis kita membaca menjadi nilai tersendiri, semangat tersendiri dalam membuat penulisan ke depannya. Jadi terkait dengan materi ini, pelaporan, presentasi, dan pengajaran. Jadi
perlu adanya pelaporan yang jelas melalui data-data yang kita dapat, data-data yang relevan, erat kaitannya, besar korelasinya, kemudian presentasi, bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita membuat audiens atau klien kita itu dapat cepat mengerti melalui presentasi kita. Bahkan yang lebih baik sekali presentasi atau 2 kali presentasi itu bisa atau dapat dimengerti. Nah, kemudian dalam pengajarannya, dalam kita membuat penulisan, diperlukan adanya pengajaran. Jadi apa yang kita buat itu kita harus punya bekal, apa yang kita dapat untuk kita tulis gitu. Dan juga kita mengajarkan masyarakat misalnya ya dalam penulisan, dalam teknik-teknik membaca agar menjadi masyarakat yang memang secara literatur mereka membaca dan juga mereka dapat cepat memahami apa yang kita bahas, apa yang kita buat dalam penulisan melalui strategi tadi itu strategi, kemudian laporan kinerja dan juga faktor-faktor pendorong dalam kita membuat penelitian. Jadi ada 3 poin penting dalam pelaporan presentasi dan pengajaran ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi amat sangat penting sekali ya penelitian ini guna mencari hal-hal yang menimbulkan solusi untuk memecahkan masalah. Maka diperlukannya adanya kompetensi, integriti yang sangat baik bagi para penulis dalam membuat penulisan itu sendiri. Makanya harus menguasai pelaporan dan juga presentasi dan juga pengajarannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.